Oke guys, balik lagi di channel saya. Ini di Peluang Saham, karena di dunia saham pasti akan selalu ada peluang. Oke, kali ini saya akan membahas mindset yang salah dalam investasi saham. Yang pertama, itu tidak mengenal siapa dirinya di bursa efek. Itu sangat berbahaya ya guys. Jadi sebelum kita terjun investasi di bursa efek atau di dunia saham, kita itu harus mengenal dulu siapa kita. Akan mau jadi apa kita di dunia saham. Bisa jadi investor, bisa jadi trader, terus bisa juga jadi spekulator guys. Nah, spekulator sama trader itu menurut saya bahaya guys. Jadi kalau spekulator itu kita sebenarnya bukan investasi ya, tapi hanya menebak saham mana yang akan naik. Nah, dengan cara itu kita bisa saja nyangkut di saham-saham yang tidak berproyeksi, tidak berpotensi untuk naik. Karena kita tidak menganalisa lebih dalam dulu perusahaan mana yang akan mau kita beli. Kita hanya melihat dari technical, candlestick, itu bullshit guys. Itu kebohongan yang dibesar-besarkan supaya banyak yang mengikuti dan banyak yang loss. Ujung-ujungnya modalnya itu akan pindah ke tangan-tangan orang-orang lain yang sudah berpengalaman. Jadi bagi pemula jangan ya guys. Terus trader. Trader itu dia membeli saham untuk dijual lagi mungkin bisa di hari itu juga, bisa minggu depan, atau bisa bulan depan. Nah, itu ada sebenarnya trader yang cuan, bisa cuan. Cuma bagi pemula jangan ya guys. Trader yang bisa cuan itu dia sudah ahli ya menggabungkan antara fundamental dan teknikal. Jadi lihat dulu fundamentalnya, perusahaan ini bagus, kemudian harganya masih murah, terus teknikalnya, wah ini saatnya udah murah banget nih waktunya beli. Nah itu bisa guys, untuk bisa dijual. Kalau beruntung ya mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ke depan atau bulan-bulan ke depan bisa naik guys. Eh, tapi yang paling baik yang saya lakukan dan saya terjun di dunia saham ini untuk menjadi investor guys. Jadi investor itu bukan pengen cepat kaya, tapi mempersiapkan finansial di masa depan guys. Jadi kalau kita ingin hidup kita nanti pada saat tua nyaman, enak, ya kita harus mempersiapkan dari sekarang. Nah, contohnya kita dari menjadi investor itu ya. Jadi menabung saham sedikit demi sedikit, lama-lama kita banyak, dan kita memilih perusahaan-perusahaan yang selalu rutin membayar dividen, maka nanti pada saat kita eh, sudah tua, di masa depan, terus kita jumlah sahamnya sudah banyak, lotnya sudah banyak, otomatis dividennya akan banyak guys, untuk bisa menopang pengeluaran kita di masa depan apabila kita sudah tidak bekerja. Kan enak banget guys, kita tidak bekerja, mainan setiap hari sama anak sama cucu, ya sama anak kan udah gede lah ya, sama cucu-cucu yang masih kecil, lucu gitu kan. Kita mau olahraga setiap hari, kita mau jalan-jalan, kita uang tetap ngalir guys dari dividen. Dan dividennya itu jumlahnya besar apabila kita lotnya tabungan sahamnya sudah banyak. Yang kedua guys, stop ajarkan mindset high risk, high return. Jadi dulu tuh, ini cerita sedikit saja ya, pada zaman dulu itu saya masih SMP, nggak tahu SMA itu ada pelajaran tentang menabung dan investasi ya. Kemudian guru tersebut mengajarkan bahwa saham itu high risk, high return. Jadi jangan main di dunia saham karena sangat berbahaya. Ya, memang tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar, guys. Tapi kalau misalkan belum belum mencoba di dunia saham, itu tolong jangan ajarkan yang seperti ini.
ajarkan itu eh, bisa kita boleh saja berinvestasi di dunia saham, cuma kita harus belajar dulu, harus belajar cara menganalisa perusahaan-perusahaan yang baik supaya kita mendapatkan low risk high return. Karena perusahaan-perusahaan di dunia di bursa efek ini banyak sekali yang bagus-bagus guys. Banyak juga yang jelek-jelek, yang kemurahan. Nah, kalau yang yang low risk high return itu, contohnya kita harus bisa menganalisa apakah perusahaannya bagus secara fundamental, kemudian rutin bagi dividen, kemudian pengendalinya tidak ada masalah, tidak ada apa kasus ya. Terus apalagi sudah berdiri sejak lama, profitnya besar. Nah, itu aja udah minimalnya seperti itu guys. Itu bisa low risk high return. Oke, lanjut guys. Yang ketiga, hilangkan mindset beggar. Jadi, kalau ada investasi di dunia saham itu, hilangkan mindset beggar ya, karena sangat berbahaya. Kalau kita ingin selalu beggar, pasti kita memilih sahamnya yang murah kemurahan atau saham-saham sampah. Nah, jadi kalau misalkan kita investasi di dunia saham itu kan kita hilangkan jangan cepat kaya ya, tapi kita mempersiapkan financial goal kita. Apakah beberapa tahun lagi kita mau beli mobil, ataukah mau umroh, mau ada financial goalnya lah. Goalnya kita mau apa? Nah, kalau kita ingin beggar secara singkat, otomatis kita itu pasti membeli saham-saham gorengan, guys. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Mungkin satu, dua, tiga kali atau berapa kali bisa cuan, guys. Cuma pada saat nanti kalian itu dana kelolanya sudah besar, itu bisa saja hilang dalam sekejap atau nyangkut, guys, karena pemilih saham yang salah dan bisa saja perusahaan itu delisting. Itu bahaya, guys. Kemudian yang keempat, guys, hilangkan mindset cut loss. Bagaimana sih caranya kita menghilangkan mindset cut loss ini? Cut loss itu kan kita menjual di harga rugi ya, guys. Kenapa kita menjual di harga rugi? Karena kita tidak mempunyai keyakinan terhadap apa yang kita pilih perusahaannya. Nah, cara menghilangkan mindset cut loss ini yaitu dengan cara eh, menganalisa lebih dalam dulu perusahaan yang akan kita beli. Jadi misalkan kita akan beli Antam, guys. Beli Antam ya. Ini bukan rekomendasi jual atau beli ya, guys. Antam. Antam itu eh, 2 tahun lagi atau berapa tahun lagi itu akan selesai pembangunan smelter. Smelter untuk apa ya? Alumina atau nikel gitu ya. Nikel. Nah, itu kan prospeknya kan bagus guys ke depannya. Kalau misalnya kita beli sekarang di harga yang relatif masih murah ini ya, kita tuh mempunyai keyakinan gitu. Ah, 2 tahun lagi pasti akan naik nih. Jadi kalau misalkan bulan depan atau minggu depan, harganya turun lagi, kita tuh enggak ragu gitu guys. Punya keyakinan di diri kita ini bahwa saya mau saham Antam ini untuk masa depan, untuk kedepannya lebih bagus lagi. Otomatis kalau kita berpikiran seperti itu, mempunyai keyakinan seperti itu, kita itu tidak akan cut loss atau ya, misalkan harganya turun lagi dan kita masih punya modal, otomatis kita itu membeli lagi guys, karena harganya lebih murah. Kita bisa mendapatkan lot lebih banyak. Seperti itu guys. Ya, terus yang kelima guys, anggapan investor lama itu paling benar karena berpengalaman. Itu salah besar guys. Jadi jangan sampai ada di pikiran kalian kalau investor lama itu paling benar karena berpengalaman. Karena banyak juga investor lama itu yang ingin menjebak investor-investor pemula guys. Jangan ya guys, jangan percaya siapapun guys. Karena uang yang Anda jadikan modal itu adalah uang hasil kerja keras kalian. Jadi
do you own your analis. Jadi kerjakan dulu PR-nya, kerjakan dulu analisis lebih dalam mengenai saham yang akan dibeli, guys. Jangan percaya sama investor berpengalaman. Mungkin investor lama itu kita bisa jadi patokan awal lah untuk melihat, mencari informasi apakah perusahaan-perusahaan yang bagus. Nah, setelah kita mendapatkan informasi itu, kita analisis lebih dalam lagi, guys. Seperti itu ya, jangan sampai kita langsung percaya dan membeli sahamnya. Itu bahaya, guys. Oke. Nah, yang keenam itu kita harus menanamkan nih, guys, mindset don't lose your money. Kenapa, guys? Jangan sampai kehilangan uangmu. Karena uangmu itu bukan mainan, guys. Itu hasil kerja keras kalian. Jadi kalian itu harus aware, harus sayang sama uang kalian. Uang kalian itu kalian harus bisa kasih kerjaan di tempat-tempat yang bagus, guys. Kalian aja ingin bekerja di tempat yang bagus, guys. Masa kalian punya uang disuruh kerja di tempat-tempat yang jelek, yang tidak menghasilkan? Oke, guys, seperti itu ya, guys. Jadi jangan sampai kamu kehilangan uangmu. Harusnya kamu itu menambah jumlah uangmu dari dunia saham dengan memilih perusahaan-perusahaan yang bagus, yang selalu membagikan dividen, dividen yieldnya besar, pengendalinya bagus, tidak ada kasus. Nah, itu banyak, guys, di bursa efek. Nah, seperti itu, guys. Jadi kita tuh apa ya? Jangan sampai mindset salah ini tertanam di diri kita, guys. Jadi uang kita bisa hilang dalam sekejap mata. Oke, guys, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sharing ya. Apabila ada yang ingin dibahas lagi, boleh, guys, komen. Oke, nggak usah di subscribe, nggak apa-apa, guys. Ya, komen aja di bawah ingin bahas apa lagi. Kalau materi ini atau pembahasan ini bermanfaat, silahkan share juga ke teman-teman kalian. Oke, thank you for your attention. Bye. Um,